Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayah Fitasari dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 Universitas Diponegoro dengan NIM 3 digit 014. Kelas praktikum A. Pada praktikum sistem embedded ini kita akan menjelaskan yaitu tugas kedua mengenai interrupt dan timer pada sistem embedded. Praktikum sistem embedded yaitu analisis implementasi interrupt dan timer pada STM32 dan ISP32. Kemudian gambaran umum modul. Ada dua platform yaitu STM32 dan ESP32. Kemudian ada interrupt, external dan nested interrupt. Ada timer basic, PMW, PWM, capture, compare. Untuk watchdog-nya ada IWDG dan WWDG. Modul ini mencakup implementasi interrupt eksternal dan berbagai mode timer pada dua arsitektur microcontroller populer. Untuk konsep interrupt, ISR atau interrupt service routine, yaitu subroutine yang dieksekusi saat interrupt terjadi, menghentikan program utama sementara untuk menangani event kritis. Untuk vector table, yaitu tabel berisi alamat ISR untuk setiap interrupt source, CPU mengacu ke tabel ini untuk menentukan fungsi mana yang dipanggil. Kemudian ada external interrupt, XT, yaitu konfigurasi pin, set pin sebagai input interrupt dengan GPIO mode, trigger mode, rising edge, falling edge atau boot untuk deteksi. Kemudian ada priority grouping, nested interrupt dengan tingkat prioritas berbeda. STM32 NVIC Nested Vector Interrupt Controller untuk manajemen prioritas. ESP32 Interrupt Matrix untuk routine fleksibel antara peripheral dan CPU. Kemudian timer arsitektur. Yang pertama ada prescaler, membagi frekuensi clock untuk mengatur resolusi timer. Auto reload register, nilai yang dimuat untuk ke counter saat overflow. Yang ketiga ada counter mode, up counting dan counting atau center alignment. Kemudian ada mode timer. Yang pertama ada basic timer, penghitungan sederhana dengan interrupt saat overflow, digunakan untuk timing dasar dan delay. PWM mode, generate sinyal PWM untuk kontrol motor, LED atau power, duty cycle dikontrol melalui capture atau compare register. Yang ketiga ada input capture, menangkap waktu event eksternal berguna untuk mengukur frekuensi periode atau durasi pulsa. Yang keempat ada output compare, generate event saat counter mencapai nilai tertentu untuk waveform generation dan timing presisi. Kemudian ada watchdog timer. Yang pertama ada IWDG, Independent Watchdog, yaitu timer internal dengan clock sendiri, reset jika tidak di-reload tepat waktu, lebih sederhana dan robust, cocok untuk aplikasi kritis. Kemudian yang kedua ada WWDG, Window Watchdog, timer dengan jendela waktu, reset jika reload terlalu cepat atau terlambat, lebih ketat dalam timing, detect software stuck. Untuk perbandingan STM32 dan ISP32 pada interrupt architecture, yaitu untuk STM32 NVIC dengan priority grouping fleksibel dan 256 level prioritas. Untuk ESP32-nya interrupt matrix dengan routing dinamis antara peripheral dan CPU core. Kemudian ada timer peripheral. Untuk STM32 Team X dengan mode lengkap dan sinkronisasi antar timer. Untuk ESP32-nya timer group dengan driver ESP IDF yang lebih abstrak. Kemudian ada fitur tambahannya yaitu STM32
watchdog ganda yaitu IWDG dibus dengan WWDG dengan konfigurasi presisi. Untuk ESP32-nya ada timer RTC dan timer software untuk aplikasi IoT. Nah, untuk rangkuman dan kesimpulan, yaitu yang pertama ada control real time. Interrupt memungkinkan respon cepat terhadap event eksternal tanpa polling. Yang kedua, timing presisi. Timer menyediakan akurasi mikrodetik untuk aplikasi kritis. Yang ketiga, ada perbedaan implementasi STM32 lebih presisi dan terstruktur, ESP32 lebih fleksibel dan IoT ready. Interrupt dan timer adalah fondasi sistem embedded untuk mencapai real-time performance dan responsibilitas yang tinggi. Pada praktikum kali ini, untuk interrupt dan timer tentunya ada sebuah simulasi kepada hardware ESP32 dan juga STM32. Nah, berikut videonya. Nah, sebelum menjelaskan tentang videonya, di sini terdapat rangkaian yang terdiri dari LED, resistor, LCD OLED, lalu di sini ada STM32 dan juga ada ISP32-nya. Nah, seperti ini. Untuk wiringnya ini disambungkan, ada ground, VCC, dan lain sebagainya. Mbak mendingan di sini terdapat program untuk ISP-nya. Untuk button pin-nya kita menggunakan pin 4, untuk LED pin-nya kita menggunakan pin 2. Seperti ini. Untuk screen width-nya 128, screen height-nya 64, untuk OLED reset-nya -1. Nah, untuk delay-nya kita menggunakan 1000. Ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita untuk menampilkan status OLED untuk pin utama ini ada mode aktif 10 detik dan juga mode idle-nya itu 15 detik. Untuk SDA-nya 21, SL22, LED pin 2, where begin 2122, di bounce MS nya 50. Untuk interrupt inputnya, kontur jumlah edge yang terdeteksi naik atau turun dicatat di ESR yang ditampilkan di OLED atau serial. Mode state machine-nya yaitu mode aktif konstan, aktif MS nya 10.000 milisecond, dimulai saat boot selama 10 detik. Di mode ini tombol diperbolehkan untuk toggle LED OLED menampilkan mode aktif dan sisa waktu. Setelah 10 second atau 10 detik pindah ke mode idle konstan yaitu 15.000 milisecond atau 15 detik. Selama 15 detik OLED menampilkan mode idle, LED dipaksa on dan tombol diabaikan atau tidak bisa mengubah LED. Setelah 15
detik kembali ke mode aktif, siklus berulang. Gunakan void loop. OLED tampilan diinisialisasi di setup, kemudian menggambarkan teks mode, countdown, detik tersiksa, counter fungsi dipanggil saat mode berubah saat tombol diproses. Ini untuk update countdown saat boot OLED menampilkan mode aktif dan countdown 10 detik, tekan tombol LED toggles on atau off selama aktif dan counter naik sesuai edge. OLED dan serial memperbarui nilai counter. Setelah 10 second OLED berubah menjadi mode idle, LED nyala terus, rocket on, dan tombol diabaikan setelah 15 detik kembali ke aktif. Keamanan atau catatannya diatur ke GPIO 4 untuk menghindari masalah boot atau GPIO 0 bisa mengubah mode boot. ISR hanya menandai event pengolahan debounce toggle dilakukan di void loop untuk kestabilan. Jika hitungan masih tidak konstan, pertimbangkan debouncing hardware RC atau menambahkan filter atau software tambahan. Nah, seperti itu untuk program pada ISP-nya. Untuk interrupt ini sudah sukses. Saat dilakukan boot. Nah, kemudian ini ada simulasi pada hardware-nya. Di sini LCD OLED-nya sudah tertampil sebuah tulisan, dan juga ini lampu indikator yang ada di ISP sudah menyala. Karena ini menggunakan ISP, maka ini video untuk simulasi pada hardware ISP. Berikut ada penjelasannya di dalam video. Ini adalah program interrupt. Kita pakai LCD OLED sama kita di sini kita microcontrollernya juga pakai ISP ya. Jadi di sini adalah ketika program itu dijalankan pertama, harusnya program pada kondisi aktif. Kita tunggu dulu. Ini karena udah dijalankan dari tadi. Nah, ini ada waktunya teman-teman. Nah, ini sudah menjadi mode aktif. Ketika mode aktif, ketika pencet push button, maka lampu di sini akan nyala mati, bisa nyala mati selama 10 detik ya. Nah, ketika sudah memasuki mode idle di sini selama 15 detik, lampu di sini ketika kita pencet push button tidak akan bereaksi karena ini ada mode interrupt-nya. Jadi mode interrupt adalah program utama yang digantikan dengan program lainnya. Intinya programnya diubah gitu teman-teman. Ini hasil-hasilnya di sini ya. Oke. Kemudian di sini ada program untuk interrupt pada STM32. Nah, terdapat untuk button P-nya ini kita memakai PB0, kemudian LED P-nya kita memakai PC13. Nah, ini kurang lebih untuk waktu dan caranya itu sama. Ini cuma menggunakan STM32 yang tadinya menggunakan ISP. Nah, untuk delaynya 200. Ini kita build. Untuk mengecek ada error atau tidak. Nah, sudah sukses.
Nah, kemudian setelah build sukses, lalu kita melakukan proses upload ke hardware-nya. Sudah dijelaskan di dalam video ini. Ini udah. Oke, jadi ini posisinya masih idle ya. Tapi saat udah aktif, PB-nya itu bisa ditekan. Nah, dia bisa on off, on off, on off, on off, on off, on off. Selanjutnya seperti itu dan bakal masuk ke mode idle. Dan mode idle ini di-drop ya, diberi program baru atau perintah baru di mana idle atau aktif dan PB tidak bisa ditekan atau tidak bisa digunakan selama 15 detik. Masuk aktif, PB berfungsi kembali dan dapat menyalakan atau mengaktifkan LED. Di sini terdapat project untuk tugas yang kedua Indrap ini. Nah, di sini ada sebuah programnya yang sudah dibuild dan diupload ke sebuah hardware. Nah, ini untuk projectnya yaitu menggunakan ada LED, resistor, DAT22, STM32, lalu ada juga LED OLED. Nah, di sini sebuah projectnya itu untuk mendeteksi sebuah suhu atau kelembapan. Nah, di sini kita bisa melihat ada counter itu menunjukkan berapa kali data yang diambil, lalu ada itu temperaturnya, suhunya, lalu juga ada yang lainnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.